selamat pagi. Pada hari ini kita kembali belajar dari buku tematik Ibu Pena kita. Pada kali ini Ibu akan berikan penjelasan untuk soal-soal tes tertulis dari tema 4, subtema yang ketiga. Anak-anak siapkan alat tulisnya. Untuk muatan bahasa Indonesia, soal pertama, cerita yang berisi kejadian fiktif dan diceritakan secara turun-temurun disebut, jawabannya B, dongeng. Nomor 2, cara penyajian teks berupa rangkuman inti yang ditulis dalam diagram disebut C, peta pikiran. 3, perhatikan kalimat berikut. Janganlah berbuat curang dan merendahkan orang lain. Kalimat tersebut merupakan contoh unsur cerita, yaitu pesan moral. 4, apa komentarmu terhadap tokoh kelinci dalam cerita Kelinci dan Kura-Kura? Anak-anak masih ingat cerita Kelinci dan Kura-Kura yang sudah pernah anak-anak baca dan juga sudah kita bahas bersama-sama. Kelinci memiliki sifat yang sombong dan merendahkan hewan lain. Hal tersebut tidak patut kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu meniru sifat kura-kura yang tidak kenal menyerah dan tetap bersemangat. Untuk muatan IPS, soal pertama, contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam dari hutan adalah industri. B, kertas. Nomor 2, petani menanam padi di sawah merupakan contoh kegiatan A, produksi. 3, kertas yang kita gunakan sehari-hari menggunakan sumber daya alam yang berasal dari hutan atau pepohonan. 4, mengirimkan hasil hutan ke kota merupakan kegiatan ekonomi, yaitu proses distribusi. 5, buatlah skema kegiatan ekonomi pengolahan padi menjadi beras, mulai dari ditanam di sawah hingga menjadi beras. Pertama-tama, sawah dibajak menggunakan mesin atau kerbau untuk mengemburkan tanahnya. Kemudian, bibit padi ditanam dengan jarak tertentu menggunakan tangan. Yang ketiga, saat siap dipanen, bagian bunga atau buah dipotong menggunakan arit. Nah, kemudian dikumpulkan. Kumpulan padi yang sudah dipanen itu dipukulkan ke kayu ya, untuk merontokkan bulir-bulir padinya. Nah, padi yang kita kenal sebagai beras akan terpisah dengan kulit, buah atau gabah. Kemudian, beras tersebut akan siap didistribusikan ke seluruh pedagang. Kemudian untuk muatan IPA, 1, berikut yang tidak termasuk manfaat hutan adalah B, meningkatkan suhu bumi. 2, menggunakan botol bekas air mineral untuk membuat vas bunga merupakan contoh kegiatan. Jawabannya C, recycle ya. Nomor 3, menanam pohon kembali untuk penghijauan disebut reboisasi. Nomor 4, tuliskan cara pengolahan sampah kaleng minuman dengan recycle. Kaleng minuman bekas dapat dibuat ulang menjadi tempat pensil atau sebagai pot berukuran kecil. Kaleng yang sudah tidak digunakan kemudian dibersihkan, kemudian dipotong, kemudian dihias, kita olah kembali ya menjadi tampilan yang cantik sehingga bisa kita gunakan untuk tempat pensil. Recycle ini artinya mengolah kembali sampah yang sudah menjadi barang bekas menjadi produk yang baru. Nomor 5, tuliskan cara pengolahan sampah kertas dengan reuse, reduce, recycle, dan replace. Reuse menggunakan kembali kertas bekas untuk menulis. Misalnya, bagian depannya sudah kita gunakan untuk mengeprint, ya, kita mengeprint tulisan, bagian belakangnya bisa kita gunakan untuk coret-coretan. Kemudian reduce, caranya bagaimana? Reduce itu artinya mengurangi potensi benda
yang telah digunakan menjadi sampah. Caranya bagaimana mengurangi potensi benda itu akan menjadi sampah? Ya, dengan menghemat penggunaan kertas ketika menulis. Jadi tulisan tidak besar-besar, kemudian coret-coretan juga tidak besar-besar ya. Tidak menggunakan kertas disobek-sobek untuk dijadikan pesawat-pesawatan atau dicoret-coret, digambar-gambar untuk mainan. Kemudian kalau recycle itu artinya mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk yang baru. Misalnya membuat kerajinan dari kertas bekas, ini tidak harus origami, misalnya dari kertas koran yang kita buat menjadi prakarya atau hastakarya. Nah, replace artinya mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Misal, mengganti kertas dengan bahan lainnya untuk menghemat penggunaannya. Ya, atau misalnya kalau di sekolah bisa menggunakan kertas-kertas bekas ya untuk digunakan. Untuk mengganti kertas dengan bahan lainnya. Nah, untuk muatan PKN nomor 1, sila yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki simbol, jawabannya 1A, pohon beringin. Yang kedua, contoh sikap tidak baik saat diskusi yang bertentangan dengan sila ketiga adalah misalnya tidak mau menerima pendapat orang lain, memaksakan kehendak, dan tidak memberi kesempatan orang lain untuk berbicara. Sehingga sikap ini bisa membuat terjadinya perpecahan, mengurangi persatuan dan kesatuan di antara teman-teman ketika berdiskusi. Nomor 3, apa simbol sila ketiga Pancasila? Jelaskan makna simbol tersebut. Simbolnya adalah pohon beringin. Di dalam lambang tersebut terdapat pohon yang rindang yang berarti Indonesia adalah pemersatu bangsa. Sedangkan akar-akar beringin melambangkan berbagai macam suku dan budaya bangsa. Nomor 4, tuliskan contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Contoh, menggunakan produk asli Indonesia, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, ras, agama, kemudian menghargai kebiasaan budaya teman lain, ikut dalam upacara dan perlombaan 17 Agustus, dan bergotong royong bersama-sama ketika melaksanakan kerja bakti. Nah, untuk muatan SBDP, ini tuliskan objek apa saja yang biasa digunakan saat kamu menggambar di pantai. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar objek di pantai biasanya yang kita gunakan apa? Pohon kelapa, kemudian perahu, kemudian karang, kemudian hewan laut, kemudian ada pohon, ya, ada ombak. Itu objek yang biasa kita gunakan ketika menggambar pantai. Nomor 2, tuliskan apresiasi dari gambar pemandangan pantai. Apresiasinya misalnya gambar ini sudah sangat bagus, ya. Dari segi pewarnaan, dari segi proporsinya, dari segi letaknya sudah sangat bagus. Nah, mungkin akan lebih baik jika ditambahkan dengan beberapa hewan pantai yang seperti kepiting atau bintang laut di atas pasir. Nah, kira-kira demikian apresiasi yang bisa kita buat dari gambar tersebut. Nah, inilah penjelasan Ibu pada pagi hari ini untuk tes tertulis subtema 3 dari tema yang keempat ini. Anak-anak silakan baca-baca lagi Ibu penanya, pelajari kembali. Penilaian tema 4 subtema 3 akan kita laksanakan pada hari Senin. Ya, selamat pagi. Tuhan memberkati. Shalom.